Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang agen rahasia swasta bernama Nathan. Dia terlihat sedang berada di gedung kementerian untuk memenuhi panggilan Menteri Pertahanan. Tanpa basa-basi, Pak Menteri langsung menunjukkan sebuah video penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Jamet misterius. Kejadian itu berlangsung di Ukraina, di mana para Jamet mencuri sebuah senjata berbahaya yang bisa menghancurkan daratan Eropa. Tidak diketahui jenis senjatanya apa, tapi senjata itu disebut dengan nama The Handle. I want you to retrieve what went missing. No, that is the mystery. It's been given the name The Handle. Pak Menteri sengaja tidak menggunakan agen pemerintahan karena pergerakannya akan mudah ditebak. Dan untuk menjalankan misi ini, Nathan menunjuk Orson Fortune yang merupakan agen terbaiknya. Sontak Pak Menteri tidak menyetujuinya. Beliau ragu karena Orson terlalu lemah dan merepotkan. Bagaimana tidak, dia butuh jet pribadi karena fobia ketinggian, belum lagi perlu obat-obatan khusus karena dia punya cemas berlebih. Dan sebagai imbalannya, si agen manja itu juga sering minta liburan ke Nganjuk. Si botak banyak banget maunya. Tapi Nathan tetap meyakinkan Pak Menteri kalau Orson adalah orang yang tepat. He can't fly unless there's a private jet because of claustrophobia. Mental health department, it was a perfect storm. Pak Menteri pun akhirnya setuju untuk menjadikan Orson sebagai pemimpin misi. Lalu dia bertanya, kenapa Nathan tidak merekrut John Welch, salah satu agen yang mahir juga. Nathan pun menjawab kalau John telah mengkhianatinya dan bergabung dengan Mike Hook yang tidak lain adalah saingannya. There is more than one security department in his government. Sebagai ganti John, Nathan telah memanggil dua anggota baru, yaitu Sarah Fidel dan JJ Davis. Sarah merupakan hacker handal yang pernah bekerja dengan Mike tetapi dibuang begitu saja. Sedangkan Davis, dia adalah ahlinya ahli. Dia mahir dalam hal apapun termasuk senjata dan baku hantam. Singkat cerita, Nathan pun mengunjungi Orson yang sedang menikmati cuti liburan di Lombok. Awalnya, Orson mencak-mencak menolak keras tawaran Nathan. Pokoknya, dia lagi cuti kerja dan nggak suka liburannya diganggu. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar bahwa The Handle akan berbahaya jika jatuh di tangan Jamet, Orson pun mau menerima misinya. Apalagi semua kebutuhannya telah dipenuhi oleh Pak Menteri. Tanpa membuang waktu, Nathan dan Orson langsung terbang ke Madrid menggunakan pesawat jet yang biasa dinaiki Orson. Di dalam pesawat, Nathan menjelaskan bahwa dalam misi ini Orson akan dibantu oleh tim yang berbeda. Setibanya di Madrid, mereka langsung disambut oleh Davis dan Sarah. Di sini, Orson tampak tidak suka dengan kepribadian Sarah yang nyablak. Dia lebih suka bekerja dengan John yang lebih pro dan tidak menyebalkan. Lalu setelah saling berkenalan, Sarah memberitahu beberapa informasi dan untuk memulai misi, mereka harus mencuri sebuah hard drive yang diduga menjadi kunci untuk membuka The Handle. Track him, see where he takes it. I'm going to keep an eye on you. We'll send him some flowers on your behalf. Misi pencurian akan dilakukan di bandara di mana target mereka akan mengantarkan hard disknya kepada seseorang. Target ini bernama Donald Baker, seorang profesor yang sudah tua. Di sini, tim Orson juga dibantu oleh agen lain yang bernama Jane. Akan tetapi, Jane tiba-tiba disetrum oleh pria tidak dikenal. Jane, he's heading your way. In position. Hal yang sama juga terjadi pada mata-mata bernama Marcia yang tiba-tiba dibuat pingsan oleh seseorang. Padahal dia ditugaskan untuk memasang pelacak di tubuh Donald. Sialnya lagi, kamera CCTV berhasil dimanipulasi sehingga Sarah kesulitan memantau dari jauh. Orson pun curiga kalau ini adalah perbuatan John. Untuk memastikannya, Nathan segera menghubungi Pak Menteri tapi malah mendapatkan jawaban ambigu. Yang jelas, kalau John berada di sana berarti Mike telah direkrut oleh departemen lain. Orson, confirmed. Mike is here to track the crocodile. Setelah menyadari keberadaan tim Mike, Sarah langsung memperbaiki sistemnya. Sementara di sisi lain, Orson dibuntuti oleh dua anggota Mike. Untungnya, Sarah memberitahunya tepat waktu sehingga Orson bisa menghabisi mereka.
Kemudian Orson bersama Davis mengikuti Donald dan melepaskannya dari anak buah Mike yang menyamar jadi petugas bandara. Mereka lalu memasukkan Donald ke dalam mobil van di mana Nathan sudah standby di dalamnya. Di dalam mobil, Nathan bergerak cepat menyalin data yang ada di hard disk. Tapi waktu mereka terbatas karena Mike membawa banyak pasukan dan menghadang mereka. Di sisi lain, ternyata Donald memiliki penyakit jantung dan kondisinya mulai memburuk. Keadaan pun semakin genting ketika anak buah Mike membuka mobil Nathan secara paksa. I've got it. Let it go. Beruntung, di detik-detik terakhir Nathan berhasil menyalin semua datanya. Dia lalu membiarkan Mike untuk mengambil hard drive tersebut. Tetapi, walaupun berhasil menyalinnya, Sarah tidak bisa membuka data di dalamnya karena terdapat password yang acak dan sulit ditebak. Dengan demikian, Orson CS harus mengantarkan drive itu langsung ke pembelinya. Untuk menjalankan misi, Nathan menyamar jadi Donald Baker lalu memberikan koper palsu kepada calon pembeli. Di sana, koper tersebut diambil oleh seorang pengacara bernama Ben Harris. Diketahui dia adalah penasehat hukum dari Greg Simmons atau yang biasa dipanggil Samidi bin Mukidi. Samidi sendiri adalah mafia senjata kelas kakap yang memiliki citra cukup baik. Dia juga sering mengadakan acara amal hanya untuk pencitraan. Seems he loves an orphan. He wants to, he made enough of them. Namun sebelum tim Orson terbang ke Cannes, Prancis, mereka akan pergi ke LA terlebih dahulu untuk menjemput seorang bintang sinetron. Dia adalah aktor favorit Samidi yang dikenal dengan nama Danny Francesco. Jadi sudah pasti Danny diundang ke acara amal Samidi. Maka dari itu rencananya Sarah akan menyamar jadi kekasih Danny agar bisa masuk dengan aman. Dan untuk membujuk sang aktor, Davis telah menyiapkan sesuatu. Yeah, blackmail. Setibanya di LA, Orson dibantu oleh seorang produser film bernama Saul agar bisa masuk ke dalam jet milik Danny. Kemudian, Orson langsung memerasnya dengan sebuah bukti perselingkuhan antara Danny dan adik iparnya. Sontak, Danny pun tidak bisa berkutik sehingga akhirnya bersedia membantu Orson. I actually love my sister-in-law. Here's Danny. Singkat cerita, tim Orson sudah tiba di Perancis. Mereka lalu berangkat ke kapal pesiar milik Samidi tempat diadakannya acara amal. Sebelum memulai aksi, Sarah memberitahu rencananya kepada Danny. Tugas sang aktor hanyalah menjadi pengalih perhatian agar Samidi menjadi lengah. Selebihnya, misi akan dilanjutkan oleh Orson dan kawan-kawan. Selagi Danny berbincang dengan Samidi, tim Orson langsung bersiap untuk beraksi. Akan tetapi, lagi-lagi mereka melihat anak buah Mike. Orson pun melaporkannya kepada Nathan yang berada di ruang kendali bersama Davis. Setelah itu, Sarah mulai mencari ruangan yang aman untuk memasang penyadap dan meretas ponsel Samidi dari kejauhan. Beruntung, dia melakukannya dengan cepat sebelum Ben Harris masuk ke ruangan tersebut. Sarah pun segera berakting manja seperti Princess Syahrini agar tidak dicurigai oleh Ben. Dia harus mengulur waktu selama mungkin karena proses hacking berlangsung cukup lama. Di lain pihak, Orson baru saja mematikan alat komunikasi Mike yang membuatnya tidak bisa terhubung dengan Vincent Young, anak buahnya yang menyamar jadi pelayan kapal. Vincent adalah mantan pasukan khusus yang juga menguasai ilmu kungfu. Meski begitu, Orson tidak gentar sama sekali dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Broken nose. Kicking. Where's the paradox? With a strong sense of self-preservation. I want to watch. Singkatnya, Orson mampu melumpuhkan Vincent lalu membuangnya ke laut. Sementara Davis juga sudah meretas ponsel Samidi sepenuhnya. Setelah itu, Sarah kembali menemui Danny. Saat itulah Samidi mengundang keduanya untuk berlibur di Turki secara gratis. Tak berselang lama, banyak kenalan Samidi yang ingin berfoto dengan sang aktor, sehingga Sarah harus menjauh sejenak. Di sini ternyata Samidi kepincut sama Sarah dan langsung merayunya. Dengan kata lain, penyamaran Sarah berhasil. Allow me to show it to you.
Think about what I said, yeah? Setelah sukses menjalani